Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mari kita memulai dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, salawat dan salam. Semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Bidang saya kebencanaan, sehingga apa yang saya sampaikan sesuai dengan apa yang saya tekuni, terutama terkait dengan gempa bumi. Bidang yang saya telah pelajari lebih dari 20 tahun terakhir. Saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu sekalian bahwa sangat penting bagi kita bersama untuk memahami risiko bencana sebagai dasar kita meningkatkan ketahanan kita terhadap bencana. Kita bisa belajar dari apa yang telah terjadi dengan tujuan tidak boleh terjadi hal yang sama di masa depan. Jadi kita menyaksikan banyak sekali korban di kejadian gempa Lombok, selain juga gempa Palu, dan saatnya kemudian sudah cukup bahwa kita harus belajar dari ini semua dan tidak boleh kemudian gempa kembali menjadi bencana. Dari apa yang saya pelajari, bahwa kita seharusnya bersyukur sebagai bangsa besar, bangsa yang diberikan tanah yang sangat subur, bangsa yang kemudian berada dalam zona tektonik yang aktif, yang kemudian terbukti bahwa kita kaya dengan bahan-bahan mineral penting, kita kaya dengan minyak, gas bumi, emas, dan tanah kita sangat subur karena banyak dampak dari wilayah yang dekat dengan proses tektonik tersebut dan juga vulkanik. Kemudian letusan gunung api menyuburkan tanah kita, tapi kemudian kita harus menyadari bahwa ada potensi bahaya, misalnya gempa bumi yang seharusnya tidak harus jadi bencana. Jadi saya meyakini bahwa gempa bumi, letusan gunung api tidak seharusnya menjadi bencana. Bencana merupakan bagian dari kontribusi dari kita. Mungkin kita berkontribusi juga kenapa gempa Lombok bisa menjadi bencana. Gempanya pasti terjadi karena itu sunatullah dari Allah bahwa wilayah yang aktif itu pasti mengalami gempa, tapi gempa tidak harus selayaknya menjadi bencana. Bapak Ibu sekalian, tetapi faktanya kita menyaksikan bahwa kejadian-kejadian gempa ataupun letusan gunung api, kebakaran lahan dan hutan, abrasi, tsunami, itu masih menjadi bencana di kita. Ini salah satu dialog yang dilakukan oleh rekan kami ketika kami bersama-sama survei gempa Lombok 2018 untuk mengingatkan kita bersama. Kami bertemu dengan seorang ibu namanya Ibu Hawa, beliau guru SMA dan dan beliau adalah eh, warga yang mengungsi pada saat terjadi kerusuhan di Ambon tahun 2000. Jadi pernah, mungkin Bapak Ibu masih mengingat, pernah terjadi kerusuhan dan beliau mengungsi untuk menghindari potensi menjadi korban, tetapi ternyata ketika beliau mengungsi ke Lombok, bahkan keluarganya menjadi korban akibat gempa. Dan beliau bertanya kepada kami, mengapa harus mengalami gempa? Mengapa gempa terjadi lebih keras? Jadi gempanya, kalau Bapak Ibu paham, gempa Lombok adalah seri dari gempa-gempa besar yang tadinya 5,9, seminggu kemudian naik menjadi 6, naik lagi menjadi 6,5, dan seterusnya. Dan beliau pun bertanya, apakah mungkin terjadi tsunami? Jadi kami pun menyadari bahwa ternyata pengetahuan mengenai bencana, pengetahuan mengenai gempa belum menyebar ke masyarakat. Hal yang sama pada saat kami juga di tempat yang berbeda di Petobo, kami bertemu dengan Ibu Rahma, seorang ibu RT yang anaknya menjadi korban meninggal saat terjadi likuifaksi. Beliau menjelaskan kenapa tempat yang kami tinggal bisa berubah menjadi air dan kemudian seolah-olah longsor dan tenggelam, dan beliau selamat walaupun sudah tenggelam kemudian berhasil muncul kembali, tapi banyak yang tidak bisa selamat termasuk eh, anak dari Ibu Rahma. Begitu pula ketika kami survei di Banten bulan Desember 2018. Saat itu kami dialog dengan beberapa rekan, seorang karyawan di sana yang menyaksikan sedang duduk di sore hari menjelang sesudah maghrib, namun air dari belakang panggung tiba-tiba menerjang. Saat itu ada konser musik dan semua orang kemudian menjadi korban karena mereka tidak bisa melihat arah air karena panggungnya menghadap ke arah mereka, berlawanan dengan arah pantai.
dan lebih dari 400 orang harus tewas dan lebih dari 70.000 orang mengalami luka-luka. Dan begitu pula pada saat gempa Cianjur. Yang menarik, kami survei pada saat gempa Cianjur. Jadi ada rekan mahasiswa S3 kami melakukan survei, mengajukan pertanyaan sederhana. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu merasakan wilayah yang Bapak Ibu tinggali rawan gempa bumi? Dan 100% dari warga sebuah kampung Cugenang di Cianjur menjawab tidak. Mereka merasa bahwa gempa bukan sesuatu yang berbahaya untuk wilayahnya. Sampai kemudian gempa terjadi. Hal yang sama kami tanyakan juga ke warga Palu. Jawabannya sama. Mereka tidak merasa bahwa gempa itu berbahaya. Mereka mengetahui bahwa Indonesia eh, negara yang berpotensi gempa, ring of fire, tapi tidak di tempat yang mereka tinggal. Mereka bahkan memiliki pandangan bahwa gempa itu bencana. Itu 100% mengetahui bahwa gempa itu bencana. Tapi bukan kampung kami, bukan kota kami, bukan desa kami. Itu urusan orang lain. Sampai kemudian bencana betul-betul terjadi. Sampai kemudian gempa menghantam mereka. Saya berdialog juga dengan pemerintah, salah satu pemerintah daerah di provinsi di sekitar Palu yang kemudian menanyakan hal yang sama. Kenapa tidak pernah ada yang menginformasikan pada kami bahwa wilayah kami berpotensi gempa? Kita tahu bahwa Indonesia berpotensi gempa, tapi tidak menyangka wilayah kami memiliki potensi gempa sampai gempa betul-betul terjadi. Kami pun bertanya kepada masyarakat Cugenang, pandangan akan terkena dampak langsung dari gempa bumi, dan mereka menyatakan 100% tidak, bahwa wilayah mereka tidak akan terdampak. Jadi kita punya persoalan serius bahwa seolah-olah kita tidak bisa belajar dari sejarah masa lalu. Bahwa gempa bumi pernah terjadi di banyak wilayah Indonesia. Bahkan kami pernah melihat sebuah catatan sejarah pantai utara Bali misalnya. Itu pernah mengalami kerusakan yang sangat serius akibat gempa di tahun 1800-an yang korbannya sampai ribuan jiwa. Saat itu di mana penduduknya pasti belum padat. Di sekitar Lombok, di sekitar Ambon misalnya. Buru di Indonesia Timur, kita bisa melihat jejak tsunami purba yang kami publikasi di jurnal Science yang membuktikan pernah terjadi gempa menghasilkan longsoran dan longsoran mengakibatkan tsunami yang sangat dahsyat. Di pantai barat Sumatera kami pun melihat bukti yang sama juga. Bapak Ibu sekalian, saya ingin memperlihatkan kerusakan akibat gempa Sumedang yang terjadi 30 Desember 2023. Alhamdulillah tidak terjadi korban jiwa, tapi kami melihat bahwa dampak kerusakannya cukup masif. Jadi kami membuat ini hasil survei lapangan, kami dengan mahasiswa melakukan survei lapangan, melihat sebaran kerusakan. Dan yang menarik bagi kami bahwa tidak ada korelasi langsung antara lokasi dan model sumber gempa dengan kerusakan. Jadi biasanya cara kami yang bekerja dalam bidang gempa bumi, kita bisa melihat hubungan di mana sumber gempa terjadi, kemudian kita melihat sebaran kerusakan, dan biasanya ada korelasi yang kuat. Biasanya semakin menjauh dari sumber gempa, tingkat kerusakannya semakin rendah. Tapi untuk pola gempa Sumedang tidak persis demikian, sehingga kami melihat bahwa kerusakannya tidak semata-mata akibat dari uh, uh, kekuatan goncangan. Dan kami melihat bahwa ternyata kekuatan goncangannya pun tidak terlalu kuat. Jadi gempa 4,8 tidak menghasilkan goncangan yang secara teoritis itu bisa merusak. Bahkan di beberapa negara mengklasifikasikan sebagai gempa kecil, yang artinya potensi merusaknya rendah. Bahkan kami pun yang bergabung dalam Pusat Studi Gempa Nasional tidak fokus pada gempa di bawah skala 5,5. Kami menyebutnya gempa di bawah skala 5,5 sebagai background kegempaan yang bisa terjadi di mana saja, yang mungkin terjadi di banyak wilayah di Indonesia tapi tidak merusak. Tapi faktanya gempa Sumedang, gempa Cianjur mengakibatkan kerusakan bahkan korban jiwa untuk gempa Cianjur. Berarti ada persoalan yang lain. Dan kemudian kami bisa menemukan beberapa hal. Yang pertama adalah kualitas bangunan, Bapak Ibu sekalian. Saya bukan ahli struktur, bukan ahli geoteknik, tapi paling tidak kami melihat bagaimana bangunan dibangun tanpa menyadari bahwa bangunan tersebut harus mendapatkan beban lain selain beban dari genteng, dari
dari tiang. Jadi kami bisa melihat bahwa banyak sekali bangunan dibangun tanpa fondasi yang layak. Bangunan yang dibangun tanpa memperhatikan campuran yang layak antara semen, antara pasir dan sebagainya. Bangunan yang dibangun tanpa tulangan yang layak. Yang kemudian ketika punya rezeki meningkatkan bangunannya menjadi 2 lantai, tapi melupakan bahwa untuk sampai 2 lantai harus 2 lantai ke atas harus memasang fondasi yang lebih dalam ke bawah. Jadi itu persoalan yang kami dapatkan, itu persoalan yang pertama. Persoalan yang kedua, kami juga melihat ada faktor yang sangat lokal, yaitu kita sebut sebagai kemungkinan faktor amplifikasi. Kita sebut amplifikasi istilah dalam geotekniknya, yaitu gelombang gempa yang kemudian diperkuat karena bertemu dengan lapisan sedimen, lapisan yang lebih lunak, yang lapisan kemungkinan produk sedimen dari produk danau, produk sedimen dari produk gunung api yang menumpuk, yang membuat wilayahnya sangat subur, tapi pada saat terjadi gempa, maka goncangan gempa bisa diperkuat ketika sampai di permukaan, kita sebut sebagai amplifikasi. Kemudian kita pun melihat ada faktor yang lain, yaitu banyak sekali bangunan yang dibangun di wilayah yang yang secara topografi tidak datar, di wilayah yang miring tanpa fondasi yang layak. Jadi kemudian goncangannya tidak kuat. Kami berkunjung ke salah satu SMP, kalau tidak salah SMP Tanjung Sari, itu 12 kilo dari lokasi sumber gempa. Tidak ada rumah yang rusak, tapi bagian belakang dari SMP tersebut itu rusak. Rupanya SMP tersebut dibangun di bagian ujung dari sebuah tebing yang ketika terjadi goncangan gempa walaupun tidak kuat, tebingnya sedikit bergeser dan kemudian merusak bangunan. Jadi ada beberapa hal yang sangat mendasar yang sebetulnya bisa kita hindari apabila kita memahami risiko dan kita kemudian bisa mengurangi dampaknya di masa depan. Yang kemudian menjadi concern terkait dengan gempa Cianjur, ini adalah beberapa model dari sumber gempa yang dibuat oleh beberapa rekan, sahabat kami dari Badan Geologi, kemudian dari BMKG, yang kemudian melihat tidak kita harapkan sesungguhnya bahwa gempa yang kemarin merupakan bagian dari sebuah segmen yang lebih besar. Tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa potensi gempa akan terjadi lagi di masa depan, tetapi apabila itu terjadi, itu bukan sesuatu yang aneh secara sains, karena sebetulnya potensi gempanya masih ada. Tidak kita harapkan, tetapi kita harus menyadari bahwa potensi itu masih ada dan sudah selayaknya kemudian kita memperkuat ketahanan kita terhadap bencana, khususnya gempa bumi. Dan yang membuat kami kemudian cukup perlu menelaah kembali lebih dalam, ada sebuah diskusi kami dengan rekan kami, sahabat kami, wartawan Kompas, Mas Ahmad Arif. Beliau kemudian mencari catatan lama dari Kompas, dan Kompas ternyata pernah menulis bahwa pada hari Selasa 28 Desember tahun 72, gempa yang mirip yang di wilayah yang berdekatan dengan wilayah gempa 2023 kemarin juga telah merusak lebih dari 100 rumah. Yang pada saat kami survei ke masyarakat, kami tidak sulit kali menemukan masyarakat yang mengetahui bahwa gempa pernah terjadi. Jadi sepertinya bahwa ingatan kita hilang. Mungkin kita adalah bangsa yang mungkin karena budaya menulis kita tidak terlalu kuat, ataupun kita memang berusaha untuk melupakan bencana. Jadi kita berusaha untuk melupakan bencana, untuk tidak lagi mengingat kejadian yang buruk di masa lalu, kita berusaha untuk melupakannya. Tetapi dampaknya itu tidak menjadi pembelajaran bagi generasi mendatang. Jadi pernah terjadi di tahun 72 dan kembali terjadi di sekarang dan ternyata merusak. Bahkan beberapa rekan mengirimkan informasi jauh sebelumnya, tahun 55 juga pernah terjadi gempa yang mirip, dan ini tercatat di sebuah koran lokal berbahasa Belanda. Jadi korannya pada tanggal 16 Agustus 55 bahwa gempa pernah terjadi. Mungkin Bapak Ibu yang fasih membaca tulisan bahasa Belanda bisa melihat bahwa di koran lokal yang berbahasa Belanda pun pernah mencatat tahun 55 pernah terjadi. Tadi di koran Kompas 72 pernah terjadi, dan seolah kita tidak belajar bahwa itu pernah terjadi dan kita melupakan wisdom yang pernah kita miliki di masa lalu, bahwa kita pernah memiliki budaya membangun bangunan cukup baik,
rumah panggung, untuk rumah masyarakat adat Sunda, dan itu kita ubah dengan bangunan yang tidak sesuai untuk wilayah yang memiliki potensi gempa bumi. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk memperkenalkan sebuah grafik sederhana, tidak terlalu sulit, yang kami temukan dari sebuah publikasi tahun 2010. Dalam grafik tersebut, Bapak Ibu bisa melihat bahwa sumbu X-nya itu adalah magnitudo dari gempa dan sumbu Y-nya adalah korban jiwa. Jadi kemudian ada sebuah grafik sederhana yang menghubungkan bahwa gempa tertentu bisa mengakibatkan korban jiwa tertentu. Dan kita bisa melihat misalnya di situ ada gempa Sumatera 2024, gempa Aceh 2024 yang ada di sisi yang paling kanan atas. Gempa yang besar dan korbannya paling besar gitu. Tidak harus demikian, bisa jadi gempanya besar ada di sumbu mendatar yang kanan, tapi korbannya kita harapkan ada di bawah. Dan kita bisa melihat banyak gempa-gempa lain yang sebetulnya magnitudonya besar, itu korbannya sedikit. Jadi ada di sisi kanan, tetapi kemudian ada di bawah. Kita bisa melihat misalnya gempa Jepang, bahkan gempa Jepang yang kemarin yang magnitudonya 7, itu korbannya tidak lebih dari 200 jiwa. Tapi kemudian kita bisa melihat bahwa gempa Cianjur korbannya cukup signifikan. Jadi kemudian yang perlu menjadi renungan dari kita eh, bahwa gempa ternyata masih mengakibatkan kerusakan yang dahsyat, bahkan korban jiwa yang signifikan untuk kita di Indonesia. Dan kita bisa melihat bahwa probabilitas tingkat kerusakan dengan dengan magnitudo gempa, kita bisa lihat untuk gempa 4,8 bahwa probabilitas kerusakannya seharusnya sangat-sangat rendah. Jadi probabilitasnya harusnya kerusakan di bawah 5%. Eh, seharusnya tidak merusak, tapi kita menemukan fakta bahwa gempa tersebut cukup merusak. Dan apa dampaknya? Dampaknya bahwa kita mengalami kerugian ekonomi yang sangat signifikan setiap tahunnya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah grafik yang kami buat, kami kumpulkan selama 40 tahun terakhir dari banyak sekali sumber. Kami mengumpulkan dari media massa, dari literatur luar negeri, mengambil data dari BNPB, dan kami akhirnya berhasil membuat perhitungan perhitungan berapa kerugian ekonomi akibat bencana saat ini per tahun, Bapak Ibu. Jadi ini adalah probabilitas kerugian ekonomi per tahun berdasarkan data historis yang kami kumpulkan. Dan ternyata negara kita mengakibatkan mengalami kerugian ekonomi lebih dari 6 triliun, Bapak Ibu sekalian, per tahun akibat bencana gempa. Kami yang sekarang ini di dunia pendidikan sedang struggling untuk memberikan pendidikan yang baik tetapi murah bagi masyarakat, dan itu bisa dilakukan apabila kemudian negara bisa membantu kita, tetapi ternyata keuangan negara harus kita keluarkan untuk menanggulangi bencana, karena pada saat terjadi bencana ya negara harus membantu. Bahkan bencana misalnya gempa dan tsunami di Palu itu mengakibatkan kerugian ekonomi lebih dari 18 triliun. Dan jadi setiap tahun negara harus mengeluarkan dana 6 triliun akibat gempa dan tsunami. Dan yang menarik bagi kami yaitu ada satu bencana, kami menyebutnya sebagai bencana kekinian, yaitu bencana yang kemudian terjadi dalam beberapa tahun terakhir, yaitu kebakaran lahan dan hutan yang sangat terkait dengan perubahan iklim, yang kerugian ekonominya kami hitung per tahun. Tidak kita harapkan tahun ini kita perlu mengeluarkan dananya kembali, yaitu bisa sampai 5 triliun, Bapak Ibu sekalian. Dana yang sangat besar. Untuk kerugian akibat banjir itu sampai 2,7 triliun. Letusan gunung api mendekati 1 triliun. Akibat longsor mendekati setengah triliun, dan seterusnya. Jadi kami menghitung itu semua. Dan pertanyaannya adalah, apakah kita bisa mengurangi dampak dari kerugian ini, Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu sekalian, kami yang bekerja dalam bidang gempa bumi telah mendefinisikan sumber gempa, dan dengan tujuan bahwa gempa sudah selayaknya tidak lagi menjadi bencana. Untuk itu kita pahami sumber-sumbernya di mana, dengan tujuan agar kita bisa melakukan semua tindakan yang mungkin untuk mengurangi risiko, untuk memastikan bahwa kita tidak menjadi korban, untuk memastikan bahwa kita adalah orang yang selamat, bahkan menjadi orang yang menyelamatkan. Dan ternyata pada saat kami lihat dalam literatur yang lama,
Misalnya Indonesia pernah memiliki peta sumber gempa di masa lalu. Ini adalah peta yang misalnya ada yang disebut ada peta peta yang dibuat tahun 66. Ini menjadi dasar untuk bangunan di seluruh Indonesia. Ini dibuat oleh banyak pihak, terutama kita dibantu oleh New Zealand. Jadi bisa terlihat yang berwarna merah adalah potensi gempanya tinggi, berwarna hijau gempanya rendah, dan kemudian kita perbaiki tahun 70. Jadi sebetulnya kita sudah punya perjalanan panjang. Tahun 83 kita perbaiki kembali, kemudian tahun 2002 kita perbaiki kembali berdasarkan riset yang terbaru, dan kemudian kami bergabung pada tahun 2010. Kemudian kita menghasilkan peta dan sumber bahaya gempa baru. Jadi pada tahun 2010 sumber gempanya sudah kami ketahui, menambahkan sumber gempa yang sebelumnya, dan pada tahun 2019 kami tambahkan kembali, dan sekarang kita akan tambahkan sumber gempa yang baru. Kenapa ada sumber gempa yang baru? Bukan karena sumber gempanya baru ada, sumber gempanya sudah ada di masa lalu, tapi pengetahuannya yang baru. Kita baru memiliki pengetahuan yang terbaru untuk kemudian menambahkan sumber gempa ini. Jadi misalnya kami menambahkan dari asalnya tahun 2010 kita memiliki 81 sumber gempa, sekarang kita telah memiliki 295, dan kemungkinan kita akan menambahkan lagi sekarang, jadi tim sedang bekerja, kemudian kemungkinan akan mendekati 400 sumber gempa yang kemudian kita tambahkan di dalam peta dan sumber gempa Indonesia yang baru. Bapak Ibu sekalian, ini adalah peta dan sumber bahaya gempa di Indonesia saat ini berdasarkan update terakhir 2019. Kami sedang mengupdate sumber gempa baru. Bapak Ibu bisa melihat di lokasi Bapak Ibu sekalian, misalnya di pantai, sepanjang pantai selatan Jawa dan pantai barat Sumatera, kita memiliki sumber gempa yang kita sebut sebagai zona subduksi yang bisa menghasilkan gempa megatrust, yaitu gempa yang mega itu adalah merefer pada magnitudonya di atas 8, dan trust itu merefer pada kemungkinan mengakibatkan bagian permukaan tanah di lautan yang naik, dan pada saat naik akan menghasilkan tsunami. Untuk itu maka disebut megatrust. Tetapi juga ada sumber gempa di daratan dari sepanjang bagian tengah dari Sumatera, kita sebut sebagai Sumatran Fault Zone. Kemudian di Pulau Jawa kami definisikan beberapa sumber gempa baru. Yang terbaru adalah sistem sesar Kendeng Baribis yang kemudian melewati bagian selatan dari kota Surabaya, selatan dari Semarang, kemudian Majalengka, Subang, selatan dari Cirebon, selatan dari Jakarta, dan seterusnya. Itu yang akan kami tambahkan dalam peta dan sumber bahaya gempa baru di Indonesia yang sekarang tim sedang bekerja. Bapak Ibu sekalian, untuk memahami risiko bencana, didefinisikan secara keilmuan, risiko adalah kemungkinan atau probabilitas mengalami kerugian. Itu yang disebut sebagai risiko. Jadi di dalam risiko itu ada fungsi probabilistik. Mungkin terjadi, mungkin tidak terjadi. Kenapa risiko merupakan sesuatu yang probabilistik? Karena kita berhadapan dengan kondisi alam. Jadi yang membuat risiko itu probabilistik karena pemahaman kita ataupun kondisi dari alam kita adalah probabilistik. Jadi bisa terjadi hujan, bisa tidak terjadi hujan. Kita memiliki probabilitas hujan terjadi. Bisa terjadi letusan gunung api, bisa tidak terjadi letusan gunung api. Kita memiliki probabilitas terjadinya risiko letusan gunung api. Begitu pula gempa bumi, itu merupakan sesuatu yang probabilitas. Jadi potensi ancaman, kondisi alam kita, itu bisa kita ketahui kondisinya dalam konteks probabilitas. Kami para periset gempa bumi menghindari menggunakan istilah prediksi, tetapi kita menyebutnya sebagai pemahaman akan potensi dihitung secara probabilitas. Jadi kami bisa menghitung probabilitas, misalnya tidak kita harapkan terjadinya gempa akibat sesar Lembang. Kami bisa menghitung secara probabilitas walaupun tidak kita harapkan terjadinya gempa akibat sumber subduksi di selatan pantai Jawa atau di pantai barat Sumatera. Nah, potensi ancaman yang probabilitas tersebut baru akan menjadi risiko apabila berhadapan dengan dampak yang mungkin. Dampak yang mungkin sangat tergantung pada kondisi kita, kerentanan kita, kapasitas kita. Semakin baik kapasitas kita, maka kemudian risikonya akan semakin rendah. Jadi gempa bukanlah bencana. Gempa bukanlah bencana. Gempa bisa bencana pada saat bertemu
dengan masyarakat yang memiliki kapasitas yang rendah pada saat bertemu dengan masyarakat yang rentan. Jadi kondisi yang mempengaruhi kapasitas, kondisi mempengaruhi kemampuan kita untuk bertahan sangat mempengaruhi apakah bencana bisa terjadi atau tidak terjadi. Untuk itu memahami risiko sebelum terjadi bencana ini menjadi sangat penting dengan tujuan untuk memastikan bahwa gempa bumi tidak menjadi bencana. Jadi kemudian kami membuat beberapa model-model akan risiko dengan tujuan bahwa model risiko tersebut tidak terjadi. Jadi kami sudah katakan, oh ini risikonya dengan tujuan tidak untuk menakut-nakuti, tapi berharap bahwa risiko tersebut itu tidak terjadi. Ini sebagai contoh misalnya kami membuat risiko bencana akibat sesar yang tadi kami sebutkan melalui bagian tengah dari Pulau Sumatera sekitar Sumatera Barat misalnya. Jadi sesar Sumatera, wilayah Sumatera Barat. Jadi kami memodelkan apabila terjadi gempa, kemudian kami pun mempelajari wilayah tersebut, kondisi bangunannya. Tidak kita harapkan apabila terjadi gempa untuk beberapa jenis bangunan, jadi kami kemudian melihat ada bangunan batu bata tidak diperkuat, ada bangunan batu bata yang diperkuat, ada bangunan yang kemudian yang lebih kuat, maka kami melihat sebaran kerusakannya seperti apa. Ini yang kemudian kami pelajari. Dan kami melihat ternyata bangunan cukup banyak yang rusak apabila kita tidak melakukan upaya serius untuk mengurangi risiko bencananya. Ini akibat yang di daratan, yaitu sesar Sumatera yang di daratan. Kami pun melihat bagaimana kalau akibat dari zona subduksi, kalau sumber gempanya di laut gitu ya. Kami membuat modelnya dengan tujuan bahwa gempanya pasti terjadi. Jadi kalau sunatullahnya gempanya itu pasti terjadi. Tetapi eh, korban atau tidak korban atau rusak tidak rusak itu sangat tergantung pada pilihan kita. Jadi kemudian gempanya pasti terjadi, bagian dari proses alam yang pasti terjadi, tetapi kemudian menjadi korban itu sangat terkait dengan pilihan-pilihan yang kita perbuat. Bapak Ibu sekalian, maka kami menyadari bahwa risiko bencana ada kontribusi manusia di dalamnya. Bahwa ada kontribusi manusia yang membuat gunung api menjadi bencana. Ada kontribusi manusia yang membuat gempa bumi menjadi bencana. Ada kontribusi manusia yang membuat curah hujan yang tinggi itu menjadi bencana banjir. Dan itu sudah dijelaskan. Misalnya kalau kita telaah misalnya beberapa ayat Al-Quran misalnya yang menyebutkan misalnya di Quran surat 30 ayat 41. Surat Ar-Rum menyebutkan bahwa telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Jadi kitalah yang berkontribusi terhadap kerusakan tersebut. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi kemudian ada dimensi yang tadi saya sebutkan sebagai potensi ancaman, yang kemudian sebagai dimensi fisis, dimensi di mana alam ini berada, yang kemudian itu pasti terjadi. Bahwa agar bumi kita layak ditinggali, maka lempeng itu harus bergerak. Lempeng itu akan bergerak sebagai akibat dari perbedaan suhu di bagian dalam, yaitu thermal gradient. Memastikan bahwa bagian dalam bumi kita itu cukup panas untuk menopang kehidupan. Tetapi implikasinya karena ada perbedaan suhu, kemudian karena ada force yang dan membuat kemudian lempeng kita bergerak. Nah, pada saat lempeng bergerak terjadi gempa, dan gempa pasti terjadi, tetapi gempa tidak harus menjadi bencana apabila kita menyadari bahwa ada dimensi yang kedua, yaitu dimensi manusia. Kita meyakini juga misalnya ada dalam Quran surat Yunus ya, surat 10 ayat ketiga ya, yang menyebutkan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Jadi kita kemudian meyakini bahwa ada keteraturan di dalam bumi kita. Bahwa ada sebuah proses alami dalam konteks sains yang teratur dan bisa kita pelajari. Disebutkan dalam ayat selanjutnya, tiada seorang pun yang akan memberi
syafaat kecuali sudah atas izinnya. Kemudian disebutkan juga, maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Jadi seharusnya kita bisa mengambil pelajaran, dan ini menjadi pengingat bagi saya sendiri, bahwa seharusnya kita mengambil pelajaran dari dimensi fisis yang sebetulnya bisa kita pelajari, dan juga dimensi sosial yang sebetulnya bisa kita pelajari juga. Jadi saya termasuk yang meyakini bahwa walaupun bencana sudah terjadi, bahwa ada hikmah di balik itu semua. Jadi kita menyadari bahwa negara kita mengalami banyak bencana, tapi harusnya bencana tidak harus menjadi terus-menerus menjadi drama gitu ya, menjadi sesuatu yang eh, seolah-olah penuh dengan kepedihan. Itu boleh kita menyadari, dan kita pun bersimpati dan mendoakan agar bencana kemudian menjadi jalan untuk mengurangi dosa. Tetapi kita seharusnya bisa mengambil hikmah yang lain, bahwa bencana merupakan ajang latihan kepada kita untuk menjadi lebih kuat. Jadi potensi bencana harusnya memperkuat tekad kita sebagai manusia. Dan juga ada hikmah yang kedua, bahwa sebagai bagian dari pencapaian atau penghargaan dan peningkatan status dengan membantu sesama. Jadi jangan-jangan terjadi bencana gempa di Sukabumi, eh, eh, Cianjur, dan kemudian Sumedang. Ini sebagai cara kita untuk kita diberi kesempatan untuk meningkatkan status kita dengan membantu sesama kita. Ataupun bagi kami yang berada di kampus, agar saya bisa belajar lebih lebih giat. Saya punya alasan nih untuk kuat, seperti yang tadi saya sampaikan, menempuh perjalanan dari Tapak Tuan, Blangpidi, kemudian Melabuh, Calang, kemudian Banda Aceh, untuk bisa belajar apa yang pernah terjadi tahun 2024 di Aceh. Untuk melakukan penelitian terbaik, untuk 2024 melakukan penelitian yang terbaik, melakukan riset, mempublikasi dalam jurnal-jurnal yang terbaik, agar kemudian kita bisa mengurangi dampaknya di masa depan. Dan yang terakhir, ini merupakan cara kita untuk mencapai penyerahan diri, penghambaan yang sepenuhnya kepada Allah, menyadari bahwa kita adalah makhluk yang lemah pada akhirnya. Karena ada sebuah hadis yang menyebutkan, mungkin nanti Pak Ustadz bisa mengelaborasi lebih detail, orang yang mungkin kalimatnya bisa dijelaskan nanti lebih detail, bahwa orang yang dikehendaki Allah menjadi pribadi yang lebih baik, pasti Allah akan mengujinya terlebih dahulu. Jadi tidak mungkin kemudian kita menjadi orang yang lebih baik tanpa diuji. Tapi pertanyaannya adalah, pada saat kita diuji dengan adanya potensi bencana, kita menjadi apa gitu ya? Pada saat kita diuji atau bahkan diuji dengan bencana, apa yang akan kita lakukan? Apa yang kita ambil? Apakah kita kemudian bisa memperkuat tekad kita untuk bisa menjadi lebih kuat? Apakah kita bisa memperkuat tekad kita untuk banyak membantu, untuk belajar lebih lebih keras, untuk melakukan penelitian lebih serius? Apakah kita bisa menghamba, menyerahkan diri kita lebih baik? Apabila itu kita lakukan, maka kita berhasil melalui dari ujian tersebut. Bapak Ibu sekalian, tetap saya pun meyakini bahwa ada kaitan, saya merenungkan cukup dalam, dan saya sangat berharap juga untuk bisa belajar dari Bapak Ibu sekalian. Jadi memang eh, saya melihat sangat penting untuk mempertemukan, atau tidak dikotomikan beberapa keilmuan antara sains dengan sains dan teknologi dengan ilmu keagamaan. Itu seharusnya bisa bertemu. Jadi seharusnya kita bisa berdialog dengan lebih cair, dan saya berharap untuk bisa belajar dengan Bapak Ibu yang lebih paham mengenai agama. Tapi saya menemukan beberapa literatur bahwa ada hubungan antara bencana dengan perilaku manusia, di antaranya tidak mematuhi perintah Allah dengan tidak memiliki pengetahuan. Jadi kita kemudian tinggal di wilayah yang tanpa kemudian berusaha keras untuk memiliki pengetahuan akan tempat kita tinggal. Jadi saya sering mengibaratkan memahami bencana adalah cara kita untuk memahami diri kita sendiri. Memahami bencana adalah cara kita untuk memahami Indonesia. Kita menyadari bahwa kita pernah memiliki kerajaan-kerajaan yang besar yang kemudian kemungkinan besar hilang akibat bencana.
Misalnya kami pernah mengunjungi beberapa tempat yang ada bukti artefak di masa lalu yang kemudian kemungkinan besar hilang akibat bencana. Kemudian bisa juga karena menolak untuk menggunakan pengetahuan, kearifan yang telah Allah berikan. Jadi Allah telah berikan pengetahuan kepada kita yang berakumulasi dari masa lalu, tapi kita kemudian menolak hal tersebut karena bisa jadi karena persepsi modernisme. Ataupun kita memanfaatkan anugerah alam yang kaya dengan berlebihan atau membangun dengan sesukanya. Jadi kita mengambil, mengeksploitasi alam kita secara berlebihan dan pada akhirnya kemudian menghasilkan bencana. Atau bahkan kita sendiri berbuat kerusakan. Kita dengan sengaja menghancurkannya. Menjadikan diri kita yang pada akhirnya menjadikan diri kita menjadi rentan. Pada saat alamnya kita rusak, maka diri kita pun menjadi rentan. Jadi mudah untuk banjir, jadi mudah untuk longsor. Bahkan kita memilih lokasi-lokasi yang tidak aman ataupun tidak sehat. Dan ini beberapa hal sebagai penutup. Apakah kita mungkin mencegah bencana? Jadi berdasarkan apa yang saya pelajari dalam beberapa puluh tahun terakhir, saya sangat yakin bahwa kita bisa mungkin mencegah bencana. Kita ada dua cara, yaitu memahami dimensi dari fisis, yaitu memahami sumber dari bencana, memahami sumber gempa yang tadi saya sampaikan, sumber-sumber bencana yang ada di wilayah kita sudah selayaknya kita pahami dengan tujuan bahwa bencana tidak terjadi di masa depan. Kemudian kita bisa menghitung dampak risiko dan kerugian yang di masa depan. Kemudian kita melakukan beberapa upaya mitigasi, misalnya mitigasi yang sifatnya lebih struktural, memperkuat bangunan kita, membuat jalur evakuasi, ataupun melakukan perencanaan tata ruang yang lebih baik, ataupun membangun sistem kedaruratan. Tetapi di balik itu, kita pun bisa mengurangi bencana dengan memahami dimensi dari manusia. Dan menurut saya ini tidak kalah pentingnya tadi dari dimensi fisis yang saya sampaikan di awal. Dimensi fisis yang tadi memahami sumber gempa, memahami risiko, kemudian memperkuat struktural dan sebagainya. Tapi ada dimensi sosial yang bagi saya tidak kalah pentingnya juga, yaitu meningkatkan pengetahuan kita, meningkatkan literasi, pengetahuan dalam arti yang luas. Jadi kemudian saya sangat bersemangat untuk hadir dalam pertemuan hari ini karena kemudian kita bisa sama-sama belajar. Kemudian memahami risiko di sekitar kita, memahami memiliki persiapan kedaruratan. Dan ini yang penting, yaitu poin yang keempat adalah meningkatkan ikatan sosial di antara masyarakat. Bagi saya itu tidak kalah pentingnya. Membangun silaturahmi, membangun komunikasi. Jadi banyak sekali cerita bahwa ada masyarakat yang kemudian yang sempat menjadi korban, tetapi selamat karena diselamatkan oleh tetangganya. Jadi ini adalah kesempatan kita untuk kembali membangun gotong royong sesama kita, membangun silaturahmi sesama kita dengan cara komunikasi seperti yang kita lakukan hari ini. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kapasitas personal kita. Pastikan bahwa kita semua dengan kemampuan yang kita miliki sekecil apapun, bahwa kita bisa bisa menjadi orang yang selamat dan menjadi orang yang diselamatkan. Terima kasih untuk perhatiannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.